Bantu like dan subscribe ya. Bantu like dan subscribe ya. Bantu like dan subscribe ya. Al-Ghazali sebagai seorang ulama sangat terkenal di kalangan yang Lubud Syami sebagai seorang sufi ahli tasawuf. Kemudian beliau diberikan gelar Hujjatul Islam. Gelar Hujjatul Islam di bidang hadis ni sembarang dengan mau gelar Hujjatul Islam di Imam Ghazali karena menguasai banyak sekali ratusan ribu hadis. Ia untuk gelar Hujjatul Islam. Ada gelar salainan Al-Hafiz ni sekitar seratusan ribu, ya, sekitar seratusan ribu hadis. Dan dalam Hujjatul Islam ni sangat duit sampai ada ungkapan dari Imam Nawawi hampir menguasai sebagian besar hadis, sedikit yang tidak terjamah oleh beliau. Ini komentar Imam Nawawi. Sehingga Imam Al-Ghazali merupakan salah seorang imam di samping beliau ahli tasawuf, dia ahli zikir, juga diakui sebagai ahli fikih dan ahli hadis. Inilah ungkapan para ulama Bapak Ibu tentang Al-Ghazali. Sekalipun kemudian di akhir-akhir zaman, termasuk zaman-zaman makin niki, banyak yang memberikan penilaian miring kepada Imam Al-Ghazali. Antara lain ampura nikit yang sampaikan karena kitab beliau itu menjadi pegangan para alim ulama kita. Ihya Ulumuddin nggih yang sampaian informasi niki. Makin niki akhir-akhir niki Arab baik saya berdua komentar miring tentang Imam Al-Ghazali, ya, sampai ada yang mengatakan kitab yang paling banyak berisi hadis-hadis dhaif dan bahkan hadis maudhu adalah Ihya Ulumuddin. Niki bapak-bapak, ibu-ibu, sehingga perlu coba yang ngiring kita kaji, ya, nabi ruang bahasan beliau yang terkait dengan bagaimana seorang muslim menjadi muslim yang mendekati sempurna. Dia sempurna lagu berupaya menjadi muslim yang sempurna berupaya. Nah inilah Bapak Ibu yang saya muliakan, sebagian besar apa yang beliau sampaikan dalam bahasan yang terkait dengan tasawuf, beliau banyak membuka hal-hal yang bersifat rahasia daripada ibadah-ibadah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hikmah yang terpendam di dalamnya, namun terwujudan hikmah atau rahasia-rahasia ni ke dalam kehidupan nyata, maka insya Allah umat Islam ini akan tampil sebagai umat yang betul-betul ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Saat kedua akan tampil sebagai umat yang memiliki hati yang sangat-sangat ikhlas, yang sangat tulus dan membawa pengaruh kepada kehidupan. Nah inilah antara lain sehingga beliau banyak sekali membahas hal-hal yang terkait dengan rahasia-rahasia daripada ibadah yang kita laksanakan. Makin yang coba ajak Al-Ghazali melihat bahasan beliau tentang fi asrarit taharah, tentang rahasia-rahasia yang ada di dalam taharah, di dalam upaya yang Al-Ghazali bersuci. Beliau mensitir beberapa riwayat Bapak Ibu, antara lain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wudu'u syatrul iman. Wudu ni merupakan setengah daripada iman. Sehingga wudu menjadi satu perilaku yang hidup dalam kehidupan setiap pribadi umat.
Niki pemahaman yang diberikan sehingga dibawakan beberapa riwayat yang lain, antara lain bapak-bapak, ibu-ibu, anjuran wuduk niki tidak sekedar untuk kita salat, tidak sekedar kita berwuduk untuk kita membaca Al-Quran. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu, dalam kehidupan keseharian kita ada insya tetap baik terlaksana wuduk berdasarkan hadis alaikum bil muhafazati alal wudu. Ya, kalian bagaimana menjaga wuduk sehingga begitu kita batal kita berupaya wuduk lagi. Lebih-lebih kalau terkait dengan ngaji, tidak sekedar ngaji Quran bapak-bapak, ibu-ibu, dan minta ngaji anak-anak kita, ngaji buka kitab, ngaji kepada ustaz, kepada tuan guru, juga supaya tetap dalam keadaan suci. Sebab Nabi bahasa sebuah ulama, al-wudu'u nurun, al-ilmu nurun. Wuduk ni ke cahaya, ya, ilmu ni ke cahaya. Maka lamun cahaya berdaya kerja cahaya, tentu semakin besar cahaya yang akan muncul. Maka begitu juga dia penegur kami bapak ibu, pada setiap kita ikuti pengajian hendaknya baik terkait kerja kita akan melaksanakan solat atau mungkin tidak terkait dengan kita akan mendekati waktu salat. Setiap kita akan berada dalam majlis ilmu sangat-sangat tepat kalau kita laksanakan kebiasaan berwudu. Nikilah bapak ibu, sehingga beliau pertama mensitir al-wudu'u syatrul iman. Bahkan la yuhafiz alal wudu' illa mu'minun. Bahasa Nabi, tidaklah menjaga wudu kecuali orang itu mukmin. Artinya semestinya ya, kebiasaan hidup orang mukmin itu memang selalu menjaga wudu. Sehingga mari yang di Lugosami mencoba mengembangkan kebiasaan bapak ibu. Yang pelebut sami akan ke pasar bapak ibu, terutama para ibu-ibu, ngiring. Kita berwudu bagi sebelum berangkat, kita ke sawah sebelum berangkat kita berwudu. Suatu saat kita batal, ngiring oleh bangkat tiara dalam terwudu. Nah inilah kebiasaan orang-orang saleh terdahulu. Ini yang ingin dikemukakan, yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam membahas persoalan wudu niki. Kemudian kedua, bapak ibu, miftahus salah at-tahur. Memang miftahus salah at-tuhur, kunci salat niki adalah suci. Dan kira niki sampun jelas. Dan terakhir, bunyaddin ala nazafah, bahwa agama tiap pelubut sami niki dibangun di atas prinsip-prinsip kebersihan. Jadi wuduk niki mengajarkan tiap pelubut sami menjaga kebersihan secara fisik, juga mendidik yang pelubut sami menjaga kebersihan secara ruhiyah, secara ruhani. Niki yang dikatakan rahasia-rahasia tadi. Bapak ibu, beliau kemukakan niki, mudah-mudahan bisa kita renungkan dengan baik bapak ibu, kita masukkan dalam pikiran kita, yang kemudian nilai-nilai wudu terlihat dalam perilaku kita sehari-hari. Beliau pertama katakan lithaharah arba'u maratib, ada 4 tingkatan dalam soal bersuci. 4 tingkatan niki bapak-bapak ibu-ibu. Al-ula tathhirut tahir anil ahdath. Tapi niki maaf, ulasan para ulama dalam mengulas qaul Ghazali niki, tingkatan pertama niki paling rendah. Sekedar orang itu suci dari hadas. Kalau maaf sampun jokai, baik kada hajat belik, kada hajat besar, ataupun dia akan sembahyang, dia berwudu, tapi tidak ada pengaruhnya dalam perilaku, sekedar suci dengan hadas titik. Nah, Imam Ghazali dalam apa yang beliau sampaikan, tidak ingin umat ini hanya diam pada tingkatan itu, tingkatan paling rendah simparannya, ya, yakni tathhirut tahir anil ahdath, sekedar dengan niat suci dengan hadas, tetapi minimal berupaya naik kepada yang kedua bapak ibu,
taik pojok tingkat yang kedua. Tingkat yang kedua niki tathhirul jawarih anil jaraim wal ma'atham wal atham. Jadi tathhirul jawarih anil jaraim wal atham, kata beliau. Bagaimana orang yang sudah bersuci itu menjaga kesucian anggota badannya dari segala bentuk dosa. Jadi maaf bapak-bapak, ibu-ibu yang kita basuh dalam berwudu, niki anggota badan kita yang memang banyak terjebak atau membuat kita berdosa. Ngiring. Pertama mati, ya. Kedua mulut. Ketiga nafiran telinga. Keempat ima, kelima naik. Nah, sebagian dari anggota wudhu itu ada pada sebagian panca indera kita yang banyak menghasilkan dosa. Yaran li'ul ada di wajah kita bapak ibu. Mata, mulut niki paling banyak membawa kita kepada perbuatan dosa kalau tidak dikendalikan dengan agama. Nah, sehingga salah satu pengendalian anggota badan kita dari segala bentuk dosa ini adalah ilmu. Sebab Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu, pengaruh daripada perbuatan dosa ini sangat besar ke dalam hati. Idza adznabal abdu dzamban nuqitat fi qalbi sauda, pesan Nabi. Lamun sebut dengan gawe pegawian sebut dosa, maka dosa sikit ni ke langsung membuat titik hitam di dalam hati. Nun Malik berdosa, Malik ngarak titik hitam. Titik hitam yang mengotori hati bapak ibu. Nah, wa idza istaghfara wa taba saqula qalbuh. Tetapi begitu seseorang itu bertobat, begitu seseorang itu beristighfar, hati itu kembali jernih, hati itu kembali bersih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, ibadah bagi tiang pelukut sani minimal memiliki dua makna. Sokok makna ibadah kita menghasilkan pahala, sokok makna ibadah kita ini menghasilkan ampunan. Wudu bagi kita bapak-bapak, ibu-ibu, pertama menghasilkan pahala besar. Sebab apa? Bagian dari ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu semua apa yang kita laksanakan bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah bagian dari ibadah yang menghasilkan pahala, termasuk wudu. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau tidak salah pernah tiang sampaikan juga di majelis kita niki, Nabi katakan di hari kiamat kelak hamba Allah yang termasuk umat baginda Nabi akan dibangkitkan dalam keadaan gurran muhajjalin, wajahnya akan tampil indah sekali, ya. Kemudian kata-kata gurran, kata ulama niki terbaik dengan indahnya kuda, jaran namun belang oleh otak secara bagus, ya, otak, kemudian naik belang secara pas ukuran dua-duanya, naik julun arak putih sampai batas yang sama, naik mudi sampai batas yang sama arak putih, kemudian otak nike arak belang yang indah, maka nike kuda nike menjadi kuda yang gagah. Nah, dalam hadis nike dipakai oleh baginda Rasul memberikan gambaran tentang bagaimana indahnya wajah dan anggota badan orang yang berwudu. Sehingga kata Abu Hurairah, bapak ibu, man arada ayyutila gurratahu falyaf'al. Barang siapa yang mau indah dia punya anggota wudu, semakin melebar, semakin panjang, maka beginilah cara berwudu, kata Abu Hurairah. Abu Hurairah waktu itu berwudu, basuh wajah jauh liwat di atas. Tidak membatasi pada batasan wajah, tapi jauh di atas anggota, seperti yang sering kita
bahas dalam fikih Bapak Ibu, batasan wajah niki min mana bitisari. Niki di atas sampai batasan tumbuhnya rambut. Tapi Abu Hurairah duduk jauh di atas sampai di atas napiaran niki kenakar, ya. Begitu juga sampai di bawah niki tidak sebatas batasan wajah sampai di bawah dagu, tapi sampai belah. Begitu juga di samping sampai kentok niki biasa, sebagian besar telinga ikut basah. Nah, niki yang dikatakan oleh Hurairah, kalau orang yang mau lebar dia punya sinar cahaya wajah pada hari kiamat, beginilah cara berwudu. Namun besok ini Hurairah nentang sampai persis atas siku, tapi sampai setengah petak, bahkan sampai juga keleleng. Begitu juga pada saat cuci kaki. Jadi memberikan petunjuk, contoh kepada para sahabat yang lain dengan cara berwudu yang membasuh jauh di atas batasan anggota wudu itu sendiri. Sehingga disitulah beliau katakan, man arada ayutila qurratahu falyaf'al, ya, barang siapa yang mau supaya sinar wajahnya itu melebar, sinar anggota wudunya melebar pada hari kiamat nanti, maka beginilah yang harus dikerjakan. Nah, inilah Bapak Ibu, jadi kebersihan wudu kita dalam kehidupan duniawi akan memberi pengaruh pada panjangnya, luasnya sinar wajah kita pada hari kiamat, dan itulah yang menjadi satu-satunya pertanda umat baginda Rasulullah SAW pada hari kiamat kelak. Di antara sekian hamba Allah yang bangkit pada hari kiamat, umat baginda Nabi Muhammad ini akan kelihatan dari wajah dan anggota wuduknya. Nah, inilah yang disampaikan. Oleh sebab inilah Bapak Ibu, kemudian yang kedua, tathhirul jawarih anil jarahim. Berbintang setelah kita berwudu, ada pengaruh kepada pengendalian anggota wuduk kita. Aku baru yang batur, mata merupakan panca indera yang banyak sekali menghasilkan dosa. Lebih-lebih di dunia kita makin tinggi. Lain Ali radhiyallahu taala anhu, Bapak Ibu, suatu saat liwat oleh tahu-tahu ensak mandi, dengan dina musyrik, sedang mandi di narak berpakaian, maklum dengan musyrik. Ali liwat saat itu, nggih. Ali katakan nun ingat dengan besengkarut, langsung nunduk. Tetapi sampai di rumah Bapak Ibu, beliau memperlihatkan wajah yang kelihatan gelisah, kelihatan susah. Rasulullah begitu lihat Ali, paham, ya Ali, apa yang terjadi? Ali cerita, ya Rasulullah, yang liwat di tempat mandinya orang-orang perempuan musyrik, tiang lihat mereka tanpa pakaian, tiang lihat, ya Rasulullah, berdosa saya, ya Rasulullah. Bahasa Nabi saat itu ini menjadi pedoman bagi tiang dan pelugusani, la tutbi'in nazratan nazrah lakal ula wa alaika thaniyah. La tutbi'an nazratan nazrah, jangan kamu ikuti, iringi pandangan pertama dan pandangan kedua. Sila lemun tengengat maaf, sak pelih tadan sekali niki, ya sudah, tapi jangan diiringi dengan pandangan-pandangan berikutnya. Nah, marak nikalah Bapak Ibu, sehingga Nabi persoalannya begitu diulang pandangan kedua, maka sudah ada nafsu. Namun pandangan pertama niki, maaf, ya pada dan yang perlu sami setiap saat ini budaya kita Ibu, ya, pandangan kita jamak-jamak doang di narak Nabi-Nabi, ya, dia tidak mengandung hal yang terkait dengan nafsu. Tetapi itu pun tidak boleh kemudian berlanjut berlama-lama. Jadi sehingga la tutbi'in nazratan nazrah niki dicerminkan lewat menjaga pandangan, menjaga penglihatan. Bapak Ibu, namun jujur ingat situasi makin niki nggih luwih besila langan dia nabiaran niki mata niki hasilan dosa, sehingga
Ya, Tok Tekadu, maaf Bapak Ibu, ada tajdidul wudu. Tajdidul wudu dalam fikih Bapak Ibu itu dianjurkan pada dua hal. Ya, pertama pada saat panas terik sinar matahari, kemudian kita rasakan wajah kita panas. Nah, daripada sekedar berserawuk, ya, sekedar membasahi wajah, lebih baik wudu. Jadi wudu litabrid, untuk mendingankan wajah. Itu satu, sunat kita tajdid. Yang kedua, pada saat maaf, baik kita kaum muslimin maupun ibu-ibu muslimat, sangat dianjurkan begitu mata terjebak dengan hal-hal yang membawa dosa, tajdidul wudu. Inilah anjuran para ulama, sehingga istilah tajdidul wudu ni pada dua hal ni sangat-sangat dianjurkan. Untuk Nabi, untuk mencapai tingkat niki juga tathhirul jawarih anil jaraim wal atham, mencoba membersihkan anggota badan dari hal-hal yang bersifat dosa. Ampura lebih-lebih makin Bapak Ibu, tiang dalam kesempatan baik niki izinkan tiang berikan gambaran paling berbahaya makin niki HP Bapak Ibu. HP sebeli. Kalau tiang pelukut sami, insya Allah bisa kendalikan diri. Ya, maaf, aku perlu coba. Dan insya Allah setiap yang punya HP besar mesti alami ini. Lalu pelukut sami, ya boyak ceramah agama. Taruhlah, bahkan kita cari ada tilawah dari masyayikh dari Saudi Arabia umpamanya. Begitu kita ketemukan ini, tapi begitu diangkat sekali doang tangkat sak lain kepenggitan. Nikilah hati ni makin lama sak kepenggitan ni sesolah Bapak Ibu, tetapi kemudian kelihatan ya hal-hal yang tidak boleh kita lihat. Ya maaf Bapak Ibu ya, dengan sak besar berkelompok ya macam-macam itu, padahal yang kita mau lihat itu adalah tilawatul Quran atau ceramah Abdul Samad yang terkenal. Kita cari di YouTube, tapi begitu kita angkat YouTube niki lengi kepenggitan. Nah niki saya yang pernah Bapak-bapak Ibu-ibu sini jam salah sebuah sahabat Ustaz, dia postingkan ceramah yang sangat luar biasa baiknya, ceramah Masyayikh Azhar ya, dengan Azhar. Lalu dia diketahui dia kira dia sengaja. Tahu-tahu memang begitulah yang terjadi. Dia kena dia sengaja kiriman yang berat ni tidak silip. Tahu-tahu memang setiap YouTube seperti itu diminta angkat lain kemudian ke penghidupan. Nah inilah Bapak-bapak Ibu-ibu permainan teknologi ini. Namun kemudian solah-solah, tetapi lebih banyak yang jelek-jelek. Seorang bidang film sak unik-unik lengi dia mau jadi contoh. Namun yang berbuat sami insya Allah bisa mengendalikan diri. Yang sangat riskan Bapak Ibu adalah anak-anak kita, para remaja kita. Di satu sisi remaja kita dijejeli dengan berbagai macam pengaruh teknologi YouTube. Di sisi lain ampura yang terang dia batul maaf Bapak Kades. Makin ada jamaah kita niki dinarak remaja kita yang hadir. Di mana-mana pengajian Bapak-bapak Ibu-ibu, lamun remaja kita yang sudah di pondok pesantren atau di madrasah, mereka ngaji. Mereka kemudian terbina, adanya terbimbing ibadah, tajah fikih, fikul ibadah, tajah sembahyang. Tapi bagi anak-anak kita yang tidak di sekolah, di madrasah, tidak di pondok, Masya Allah, terus ngaji ketumpulan. Akhir dia ketahu waktu salat, waktu salat awal, ia kembali kau tetangga kena mengakhiri waktu salat. Jadi cukup baru masih ada maghrib, baris main maghrib menjelang isya. Padahal Nabi yang dikerjakan direpot isi hati. Nah inilah kondisi yang patut kita pikirkan bersama. Maaf Pak Kades ni yang di Kediri, yang gimana yang Pak Kades kita, yang pian yang pengajar remaja. Nabi supaya mungkin kalau model tiang mau memberikan pengajian sama anak-anak remaja, mungkin ada
ada kurang mereka terima, mungkin harap yang bilin sak tahun bahasa gaul sak kajian ya, banyak ustaz-ustaz kita sak bajang-bajang sampai yang bilang ustaz kita yang muda-muda itu manfaatkan supaya ngaji dari baca surat Al-Fatihah, kemudian bagaimana dia salat wudu, kena ni jalan wudu niki bapak-bapak ibu-ibu, supaya anak-anak kita sak remaja baik putra maupun putri mendik hanya ketumpulan isi HP. Ini persoalan yang sangat-sangat mengkhawatirkan, memprihatinkan saat ini. Ya, dia maaf di majlis-majlis saat ini dia ini ada remaja hadir dan lebih dengan 5 dalam sekian banyak orang tua. Ya, dia sampai sangat-sangat menampiaran nika melihat itu sebagai sesuatu yang memprihatinkan. Berpinasib agama nerak, namun anak remaja kita tidak dekat dengan agama. Yang sampaikan satu hal bahasa Imam Ghazali, Bapak Ibu, setiap muslim sangat penting hatinya hidup. Sangat riskan, sangat berbahaya kalau hatinya mati. Niki salah satu ungkapan bapak-bapak ibu-ibu, sehingga beliau secara tegas katakan hayatul qalbi bil ilmi, hati niki hirup dengan ilmu, wa mautul qalbi bil jahli, hati niki jadi pelot mati silantaran kejahilan. Nabi tanda hati hirup, tanda hati mati, tanda mati hirup, demen zikir, demen ibadah, demen dekat dengan agama. Ya, itulah tanda hati yang hidup. Hati yang mati, Bapak Ibu, itu adalah hati yang maaf, tidak tertarik oleh hal-hal yang bersifat kesalehan, ketaatan, tidak tertarik. Jadi demen miring-miring, mikir-mikir. Nah, oleh sebab itulah maka ngaji menjadi salah satu hal yang sangat penting bagi remaja. Kalau dia pelukut sapi, alhamdulillah. Tapi anak-anak kita, bapak-bapak, ibu-ibu, niki yang kedua. Nah, sak ketelu niki lebih dalam lagi bahasa Imam Al-Ghazali, Bapak Ibu, tathhirul qalbi anil akhlaq al-madhmumah. Sesampun wudu memberi warna pada perilaku kita, ndik teman lalu ari anggota awak terjebak si dosa, ampura tiap ulangi baik mata ani narah dan terjebak si melihat dengan nafsu, kita segera melaksanakan wudu atau tajdidul wudu untuk terhapus. Sebab pasal Nabi, dosa mata, dosa mulut akan bercucuran dengan bercucurannya air wudu kita. Sebab bisa saja Bapak Ibu pandangan kita ini pandangan yang dia, namun pandangan saya terus bersih dari nafsu tentu tidak akan mempengaruhi hati Bapak Ibu. Nah, nikilah jadi mata niki ataupun tangan ataupun kaki. Jadi begitu kita berwudu, bagaimana kemudian ditindaklanjuti menjaga anggota wudu dari berbagai hal-hal yang mendatangkan dosa, baik dosa dalam pergaulan maupun dosa yang bisa muncul di media sosial, lewat televisi dan lain sebagainya. Niki hal yang sangat penting. Kemudian baru yang ketiga, tathhirul qalbi anil akhlaq al-madhmumah. Bagaimana hati niki bersih dari dosa-dosa, dari akhlak yang tercela. Adin penuh isi akhlak al-mahmudah. Akhlak al-mahmudah, bapak-bapak, ibu-ibu, atau akhlak al-madhmumah niki merupakan hal yang wajib diketahui oleh setiap orang. Maaf, ini sopo dengan maaf niki sandik wakil ngaji diketahui aran hasad. Ini diketahui aran hasad karena apa? Tidak pernah dia dengar pembahasan tentang hasad, ya, sehingga dia menara kajian berusaha barang nabi kok sakit maju dia merasa tertinggal. Kadang-kadang kemudian setan menggoda Nabi, yang terjadi muncul sifat hasad nikah, ya, muncul bahasa kita, muncul sifat talun hati yang membawa kepada kedengkian. Akhir terus orang dia kan pun meni terus parang dengan bermacam-macam. Nah, niki bapak-bapak, ibu-ibu,
penyakit yang sangat-sangat berbahaya bagi kita dalam hati ini adalah penyakit hasad. Nah, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam secara tegas katakan, iyyakum wal hasada fa innal hasada takulul hasanat kama takulun nar al khatabah. Jauhi sifat hasad, sifat talunati, ya, ingat kemajuan dengan, bahkan tersaling doa, ya, arak batur sakan barang beli, ternyata dia lebih maju dari kita, saling doa, semoga Allah berikan berkah. Dia minta doa ni, maaf bapak-bapak ibu-ibu, begitu kita doa ni, ya itulah masih berkah doa ni kita buat itu. Nikilah adil Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan orang supaya orang itu mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan berkah. Doa itu juga membias ke kita bapak ibu, sehingga mengatasi jiwa hasad kepada orang niki lebih baik diatasi kemudian balik sikap dengan mendoakan dia. Nah nikilah bapak ibu duit dengan diketahui saran hasad, sehingga terjadi persaingan yang semestinya bersaing secara adil, secara baik, tetapi persaingan yang tidak semakin tidak jujur, tidak fair. Niki bapak-bapak ibu-ibu. Atau juga sombong, maaf bapak-bapak ibu-ibu, luik dengan diketahui orang sombong saat wah hadiri pengajian. Maaf niki, para sahabat bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, di antara kami ini ada orang yang senang bersandal bagus, senang berpakaian rapi bagus, senang bersisir baik. Nabi kata Nabi, innallaha jamil yuhibbul jamal. Berpakaian yang baik tidak dilarang, bersisir yang bagus tidak dilarang, bersandal yang baik tidak dilarang, ya, asal hati dijaga. Nenek narak ria. Nah al-kibriya kata Nabi, batarul haq wa gamtun nas. Orang yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Artinya ini dia terperingat oleh pegawaian sasalat Nabi, dia milih sulit atau diajak untuk yang baik, sulit sekali. Jadi ada semacam hambatan dalam hati. Nikilah al-kibriya. Begitu juga penyakit yang sangat berbahaya bapak ibu, sampai Nabi ajar yang menegur suami, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, lindungi saya dari sifat lemah dan sifat malas. Nah sifat malas niki membawa malasnya orang dalam ibadah, malasnya orang dalam talabul ilmi, malasnya orang untuk mengembangkan amal saleh. Begitu juga sifat lemah. Jadi al-ajz wal kasal niki baginda Nabi sendiri lunas kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah lindungi beliau. Niki menjadi contoh bagi tiap menyebut suami, sehingga tiap menyebut suami pun disunatkan untuk selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli. Ya Allah, lindungi tiang dari sifat malas, sifat lemah, sifat pengecut dan sifat bakhil. Siapa yang ngatur nilai sifat bakhil ni ke bapak-bapak ibu-ibu, pada di sifat as-suha lebih berat. As-suh al-bukhl niki ya sulit untuk Nabi Arab ni ke berzakat, sulit mau bersedekah, bakhil. Nah tetapi kalau as-suha ni ke di samping bersedekah ndik, berzakat ndik, malik demen melekan harta dengan berupaya bagaimana merebut harta orang dengan cara baik yang legal maupun tidak legal, yang penting dapat. Nah niki bapak-bapak ibu-ibu, sehingga Nabi berbahasa iyyakum was-suha, jauhi oleh kamu sifat as-suha. As-suha niki asyaddu minal bukhl. Nah nikilah bapak-bapak ibu-ibu, begitulah banyak sekali sifat-sifat hati yang harus kita bersihkan, sehingga wudu yang setiap waktu kita laksanakan bapak ibu itu hendaknya memiliki pengaruh kepada diri kita. Ada semacam keterbentukan kepribadian, sehingga pribadi yang menurut suami menjadi pribadi yang betul-betul mengembangkan akhlak al-mahmudah, jauh dari akhlak al-madmumah. Niki bahasan beliau Imam Al-Ghazali yang terkait dengan wudu. Jadi wudu bagi beliau, bagaimana kita tidak sekedar wudu untuk sahnya salat kita, tetapi wudu
untuk semakin bersih kita dari dosa anggota badan, semakin bagus hati kita bersih dari berbagai macam sifat-sifat al-madmumah. Nah, ampura nikilah yang bisa dia sampaikan Ustaz, yang betulan agak jadi mudah-mudahan apa yang dia sampaikan sedikit dikit memberi makna bagi yang ulama sani, terutama Imam Ghazali sebagai ibu dan para ulama kita. Ya, kita coba untuk perdalam apa yang membuat beliau sangat-sangat karib dengan Allah, sampai beliau dalam satu riwayat mengakhiri tentang keistimewaan beliau, Bapak Ibu, keistimewaan Imam Al-Ghazali. Beliau pasah pada saat masih sehat, sampun simpan diri kain kapan, kain bokos, sedang masa sehat, jadi simpan diri kain kapan. Pada saat akan meninggal merak dengan ketok diri. Nikilah karomah keistimewaan yang Allah berikan. Beliau panggil adik beliau Ahmad. Ahmad niki pun dikenal sebagai disebutan Imam Ahmad. Beliau juga alim ulama, cuma lebih banyak bergerak di bidang dakwah, taklim. Sedangkan Imam Ghazali di samping dakwah juga menulis. Nah, niki yang berbeda. Nah, Ahmad nikilah yang memberikan inspirasi kepada beliau untuk kemudian berada dalam lingkup pengembangan tasawuf. Ahmad, Imam Ahmad, bukan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad adik beliau. Nah, satu saat dalam keadaan sudah sakit yang menjelang meninggal, panpah dek adik Ahmad baitang kebokos untuk kain kapan yang sudah dia siapkan. Diminta baita menurut riwayat bapak-bapak ibu, beliau cium kain kapannya, kemudian beliau rukuk diri si kain kapan, memberi isyarat kalau beliau sudah dekat sekali akan wafat. Dan beberapa saat kemudian beliau menghembuskan nafas terakhir. Artinya beliau persiapkan diri menjelang akan wafat. Niki tentu karena menjadi bukti beliau sangat-sangat mulia ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberkahan bahasan kita tentang beliau membawa juga minimal yang perlu kami pun mendapatkan keberkahan ini. Wallahu taala a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma 'allimna ma la na'lam, 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maradikatul Al-Fatihah.